Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi Bato alias bahas Tokusatsu. Nah, untuk sesi Bato kali ini guys ya, kita akan ngebahas ini untuk video teaser terbaru dari movie Shin Ultraman yang nantinya akan dirilis pada pertengahan tahun 2021. Nah, untuk teaser terbarunya sendiri ini cuma berdurasi sebesar 37 detik. Jadi pendek banget ya guys ya. Tapi walaupun pendek guys, ini di dalam teaser terbaru kali ini ya, ada beberapa poin atau detail yang ditampilkan di dalam videonya. Jadi nanti akan kita tonton bersama dulu video teasernya, kemudian kita bahas bersama guys ya. Karena setelah saya tonton video teasernya itu, saya juga sudah mengumpulkan beberapa informasi yang nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya ya. Oke guys, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kalau untuk bagian pertama ini kita akan tonton bersama dulu video teasernya ini yang berdurasi cuma 36 detik sih sebenarnya, bukan 37 ya. Pendek banget teasernya ya, tapi ada banyak detail yang nanti akan kita bahas setelah kita menonton bagian dari video teasernya ini ya. Moga aja sih nggak kena copyright. Ini untuk suara saya kecilkan dulu ya. Oke, ini beberapa karakter yang nantinya akan berperan penting di dalam movie kali ini. Oke, kita tonton bersama ini guys. Nah, ini ada kaijunya guys ya, si Neronga balik lagi di sini. Kemudian ini si apa ya? Gabora ya kalau saya nggak salah namanya ya. Tadi juga kalau kalian rinci itu ada bagian satu orang lagi lari ya, megang beta kapsulnya. Terus ini untuk tampilan Ultraman Bah ya, dalam versi CGI-nya nantinya akan hadir di movie kali ini. Oke. Oke guys, itu dia tadi kita sudah menonton ya video teaser pendeknya. Nah, sekarang kita bakal membahas lah ya, beberapa detail yang sudah disajikan di dalam video teaser pendek tersebut. Nah, di sini yang pertama mungkin kita bahas dulu untuk desain dari Ultraman-nya ya. Nah, jadi untuk foto yang kalian lihat di bagian layar kali ini guys ya, ini adalah wujud dari si Shin Ultraman-nya yang dikeluarkan oleh pihak Suburaya pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihat di sini wujudnya si Ultraman-nya itu masih kurang realistis ya, atau CGI-nya itu belum sehalus yang dikeluarkan di teaser terbaru saat ini. Nah, sedikit informasi juga untuk movie dari Shin Ultraman ini ya, projectnya itu sudah diumumkan sama pihak Suburaya pada tahun 2019. Jadi ini adalah foto yang sudah dikeluarkan tahun 2019 ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, bisa dibilang proyeknya ini udah tertunda selama 2 tahun ya, tapi akhirnya untuk tahun 2021 nanti movie-nya ini akan tayang pada pertengahan tahun ya. Jadi ini wajib banget untuk ditunggu sama kita semua. Oke, sekarang kita akan lihat untuk wujud Ultraman yang tadinya sudah kita tonton bersama di bagian teaser terbarunya ya. Jadi kalau kita lihat wujud Ultraman Bah ya, saya nyebutnya Ultraman Bah aja lah ya, karena memang di sini kan masih bentuknya wajahnya Ultraman Bah ya. Nah, di sini guys ya, untuk konsep yang dipakai di movie ini sebenarnya adalah konsep asli yang ingin dibuat sama si Mbak Eiji Suburaya untuk Ultraman sendiri ya. Jadi diceritakan di konsep aslinya itu, Ultraman itu memang adalah alien yang datang ke bumi dan tidak memiliki color timer ya. Kemudian ketika ini ya dirilis untuk yang secara Ultraman kita tahu itu, Ultraman itu kemudian ditambahin color timer sebagai pengingat waktu dia di bumi gitu guys ya. Jadi untuk movie kali ini itu Ultraman-nya itu nggak pakai namanya color timer guys ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat sendiri ya, untuk wujud Ultraman Bah-nya itu sudah kelihatan jauh lebih realistis daripada foto yang kita lihat di tahun 2019 kemarin ya. Nah, untuk penggunaan CGI di sini kita bisa lihat juga itu sudah kelihatan jauh lebih halus dan lebih detail. Ya, kelihatan lebih realistis lah ya kalau kita bandingin sama penggunaan CGI yang dipakai untuk membuat Ultraman Group di movie-nya kemarin ya. Jadi ini benar-benar salah satu poin plus lah untuk movie kali ini ya. Semoga nanti untuk si Ultraman Bah-nya bisa beraksi dengan lincah gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ini soal 2 kaiju yang dimunculkan di movie kali ini guys ya. Yang pertama itu ada si Neronga ya, mana nih? Nah, ini dia si Neronga, si kaiju yang bisa ngilang ini ya. Jadi bisa kita lihat sendiri di teaser terbaru kali ini ya, untuk wujud kedua kaijunya ini pun juga menggunakan efek CGI ya. Jadi penggunaan efek CGI ini kalau menurut saya pribadi, yang pertama ini bisa jadi
solusi untuk menghemat budget dalam pembuatan kostum kaiju sama Ultraman yang dipakai ya. Kemudian yang pastinya penggunaan CJ ini nantinya bakal bisa memberikan ini guys ya, gerakan action yang jauh lebih baik lah nantinya ya. Jadi bisa pakai gerakan-gerakan yang ribet yang biasanya susah dipakai kalau misalnya menggunakan kostum ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga kalau desain dari si Neronga ini ada beberapa bagian yang diubah ya. Jadi kelihatan lebih sangar sih untuk Neronganya. Oke, dan kita lanjut guys ya. Kita akan lihat sedikit untuk kaiju kedua yang juga muncul di movie kali ini, yaitu ada si Gabora ya, salah satu kaiju yang juga pernah dilawan sama si Ultraman Ba di series aslinya. Jadi di sini untuk Gabora sendiri itu dari segi desain ya, ini desainnya juga diubah. Pertama kali si Gabora ini muncul di serial Ultraman, yaitu nggak punya namanya punggung yang bisa bergerak ya seperti bor. Kalau kalian lihat di sini kan punggungnya itu gerak kayak bor ya. Jadi untuk desain kaijunya ini diubah jadi kaiju yang biasa, jadi kaiju yang ngebor ya. Ini kelihatan banget sih dari bagian kepalanya juga diubah. Nah, untuk ketika bagian kepalanya dibuka ya masih kelihatan mekar seperti bunga, tapi untuk bagian wajah dari si Gabora itu dibikin jadi lebih serem ya. Jadi ini benar-benar kelihatan seperti alien lah ya, kaiju-kaiju yang muncul kali ini gitu ya. Tapi saya senang banget sih untuk kaiju-kaijunya ini, karena kalau kita lihat dari dari video teaser kali ini ya, itu untuk gerakan kaijunya itu nggak kelihatan kaku ya. Semoga nanti sesuai dengan harapan kita semua lah ya. Jadi di sini saya juga nggak menaruh ekspektasi yang tinggi ya untuk bagian CGI-nya, tapi saya berharap sih movie-nya nanti bakal seru untuk ditonton. Itu aja udah cukup lah ya. Nah, lanjut guys ya, kita akan membahas detail lainnya yang sudah dihadirkan di teaser kali ini. Jadi yang pertama untuk karakter satu ini guys ya, ini saya belum tahu nama karakternya siapa ya, tapi cuma mendebak-nebak saja. Ada kemungkinan orang ini adalah host dari si scene Ultraman itu sendiri ya, karena di salah satu scene itu cukup pendek ya, cukup singkat. Ini durasinya itu menampilkan si orang ini tuh yang menggunakan baju putih ini sambil berlari dengan memegang itu si beta kapsulnya ya. Kelihatan di sini dia kan berubah menjadi si Shin Ultraman-nya. Nah, kemudian guys ya, untuk bentuk dari beta kapsul yang kali ini dipakai itu juga desainnya sedikit berbeda dengan beta kapsul yang kita tahu yang dipakai di serial Ultraman Ba. Jadi nanti kalau kalian pengen lihat desainnya, kalian bisa lihat di bagian sini atau di bagian sini. Nanti saya taruh fotonya, teman-teman bisa lihat langsung ya. Kemudian satu detail lagi yang ditampilkan di teaser kali ini adanya Doktek ya. Jadi dari Doktek ini kita bisa ketahui nama pemilik dari Doktek ini adalah Shinji Kaminaga guys ya. Dia lahir pada tahun 1986, yaitu pada tanggal 17 Juli ya guys ya. Jadi untuk tanggal lahirnya si Shinji Kaminaga itu yaitu pada tanggal 17 Juli. Ini adalah tanggal tayangnya serial Ultraman Ba di Jepang sana ya. Guys ya, di teaser kali ini juga kita juga ketahui guys ya, kalau untuk movie kali ini juga kembali menampilkan yaitu pasukan militer yang akan melawan para kaijunya. Untuk nama dari ini ya, namanya pasukan militer ya, atau pasukan tempur yang akan melawan para kaiju, ini masih sama namanya yaitu SSSP ya, triple S 1P ya. Ini nama pasukan tempurnya sama dengan nama pasukan tempur yang juga dihadirkan di serial Ultraman Ba yang aslinya guys ya. Jadi kita akan melihat bagaimana nantinya mereka beraksi. Tapi apa sih untuk pasukan tempurnya ini, mereka nggak menggunakan kostum khusus ya kayak yang di serial Ultraman Ba yang di tahun 1966 itu. Ini lebih ke pakaian yang biasa militer gitulah ya. Oke. Kemudian ini untuk kaiju tadi sudah kita bahas ya guys ya. Kita langsung lihat di bagian video tadi. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Jadi salah satu poin yang juga menarik perhatian saya di sini adalah ketika munculnya ini guys ya, penampilan si Masami Nagasawa di teaser pendek kali ini. Jadi Mbak Masami ini adalah mbak ini ya, cewek yang megang remote satu ini. Jadi sedikit informasi juga guys ya, si Masami Nagasawa ini pernah bermain di dua movie untuk serial Godzilla. Yang pertama dia bermain di movie Godzilla tahun 2003 yang berjudul Godzilla Tokyo SOS. Kemudian di tahun 2004 dia kembali bermain juga di movie Godzilla yang Final War sebagai karakter yang sama juga, yaitu sebagai Shobijin guys ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas untuk bagian director sama penulis dari movie Shin Ultraman kali ini guys ya. Jadi
untuk direkturnya yaitu ada Bapak Shinji Higuchi, untuk penulis ada Hideaki Anno. Yang keduanya ini sama-sama pernah bekerja sama untuk membuat movie Shin Godzilla. Jadi untuk kali ini ya mereka kembali memegang project untuk pembuatan movie Shin Ultraman ini. Wajib dinantikan sih, karena seperti yang teman-teman tahu kalau kalian sudah pernah nonton ya itu yang Shin Godzilla, pastinya tahu lah ya hasil karya mereka berdua ini, jadi nggak usah diragukan lagi. Nah, informasi juga guys ya, untuk si Hideaki Anno ini dia juga penulis dari serial pembuat lah ya dari serial anime Evangelion ya, itu salah satu anime yang cukup terkenal. Jadi makanya ketika saya nonton ini ya teaser pendek ini juga bisa ngerasakan ya ada nuansa Evangelion di movie yang Shin Ultraman ini. Oke, itu aja guys ya untuk video pembahasan kali ini ya. Jadi kalau kita lihat ya mulai dari director, kemudian penulis sampai aktris sama aktor yang dihadirin di movie Shin Ultraman kali ini ya, ini bisa dibilang adalah salah satu project dengan budget besar yang dibuat sama pihak Suburaya ya. Apalagi untuk project Shin Ultraman kali ini merupakan hasil kerjasama antara pihak Suburaya dengan perusahaan Toho Company ya. Jadi ini wajib banget untuk ditunggu movie-nya ya. Ditambah setelah kita lihat director sama aktris yang dihadirin, ya nggak usah diragukan lagi lah ya. Cuma di sini saya nggak akan naruh ekspektasi yang tinggi untuk movie-nya ya, karena takutnya nanti nggak sesuai harapan, jadi nanti kecewa. Tapi sebagai seorang fans Ultraman, saya bakal menantikan sekali untuk movie hasil kerjasama antara Suburaya dengan pihak Toho Company kali ini ya. Jadi saya berharap yang terbaik untuk movie-nya ini, semoga movie-nya ini bisa sukses ya. Karena kalau misalnya movie hasil kerjasamanya ini sukses ya, bisa aja kedepannya nanti pihak Suburaya akan melakukan kerjasama lagi dengan Toho Company untuk membuat movie-movie keren lainnya lagi ya. Dan bisa aja kedepannya nanti Ultraman itu dipertemukan dengan Godzilla dan terjadi pertarungannya epic ya. Jadi nanti kalau misalnya benar-benar terjadi itu bakal keren parah lah ya. Oke, nah kemudian untuk pemilihan penggunaan efek CGI untuk Kaiju sama Ultraman, saya rasa ini sudah menjadi pilihan yang tepat lah ya, karena itu bisa menghemat budget ya untuk pembuatan kostum untuk Ultraman sama Kaijunya, dan ditambah untuk penggunaan CGI ini nantinya pasti akan menghasilkan efek gerakan battle yang jauh lebih halus dan lebih fleksibel tentunya ya. Ya semoga harapan saya yang terbaik lah untuk movie kali ini. Oke, itu aja guys ya yang bisa saya sampaikan untuk video pembahasan kali ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang lain ya, atau teman-teman punya harapan untuk movie Shin Ultraman ini, kalian bisa sampaikan langsung di bagian komentar. Kita bakal diskusi bareng aja. Yang penting jangan sampai ada keributan di bagian komentar. Oke. Nah, untuk movie-nya sendiri ini bakal tayang di pertengahan tahun 2021 ini ya. Cuma untuk tanggal pastinya kita belum tahu. Nanti kalau sudah ada tanggal pastinya bakal kita kabarin lagi untuk teman-teman semua. Oke, terakhir seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video pembahasannya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Kita akan ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhirnya salam Tokusatsu Indonesia. Aduh.